Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kesiswaan SMP Negeri 1 Tanjung Pinang, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Baik, untuk pertama saya ucapkan tentunya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang menyempatkan diri pada hari ini. Kita berbagi praktik baik dengan budaya positif dan restitusi yang akan dipaparkan oleh CGP Angkatan 9 Kota Tanjung Pinang, khususnya SMP Negeri 1, yaitu Ibu Fitri dan saya sendiri. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Wakil Kesiswaan. Dalam hal ini disampaikan oleh Pak Selamat. Kepada Pak Selamat dipersilakan. Terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam kegiatan budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh rekan-rekan CGP kita, Ibu Fitri dan Ibu Lia. Kemudian kedepannya kita semoga dapat menerapkan dalam pembelajaran di sekolah kita. Salawat dan salam tak lupa kita ajarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 1 Tanjung Pinang, yang dalam hal ini kita sama-sama berkumpul pada siang yang berbahagia ini untuk melaksanakan salah satu program dari calon guru penggerak SMP Negeri 1 Tanjung Pinang, yang dalam kesempatan tahun ini ada 2 orang dari SMP Negeri 1 Tanjung Pinang, Ibu Fitri dan Ibu Lia. Mari sama-sama kita mendukung program-program yang akan disampaikan oleh beliau, dan nantinya kita dapat berkolaborasi, bekerjasama untuk menerapkan di lingkungan sekolah kita, sehingga apa yang ingin kita capai bersama dapat terrealisasi, dan siswa ujung tombak kita yang menjadi target kita semoga di Bapak Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, dan semoga sekali lagi apa yang menjadi program Ibu Fitri dan Ibu Lia sama-sama kita dukung, dan semoga kedepannya kita dapat berkolaborasi, bekerjasama untuk mewujudkan program-program kita melalui praktek baik selama di lingkungan sekolah. Dari saya itu saja sebagai pembuka, dan sekali lagi kami mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Selamat yang sudah memberikan arahan. Selanjutnya kita langsung pada pemaparan materi tentang budaya positif. Sebelumnya saya kasih sebuah pantun. Jangan diukur ilmunya orang, ilmu sendiri cobalah tentang. Mari bersembang yang sudah datang, ilmu yang sedikit boleh berkembang. Tak ada ewa, tak ada tepuk tangan. Jadi ilmu kami ini sedikit Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan kita berbagi, dengan kita bersembang, ilmunya menjadi bertambah. Gitu loh maksudnya. Oke, satu poin lagi lah, pakai ewa lah sedikit. Jalan bergaya penuh sensasi. Saat berdiri terlihat seksi. Izinkan kami bersosialisasi
semoga menjadi bahan diskusi. Baik Bapak Ibu, kita sambut pengantin kita yaitu Ibu Fitri. Kepada Ibu, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf hari ini saya di depan, padahal ilmu Bapak Ibu jauh lebih luar biasa. Izin ya Bapak Ibu, di sini bukan saya sih sebenarnya, kalimatnya kita. Kita sebenarnya sudah lumrah dengan kalimat yang di depan dan kita sudah sering melaksanakannya, yaitu tentang budaya positif. Izinkan saya nyampaikan sedikit saja lagi apa makna dari budaya positif, yaitu suatu cara hidup dan cara berpikir yang dapat memberikan dampak positif. Itu baik pada diri kita sendiri maupun orang yang ada di sekitar kita. Tentu saja di sekitar kita ini siswa kita ya Bapak Ibu. Kemudian contohnya apa aja, seperti sikap optimis, toleransi, empati, kerja keras, dan kejujuran. Tentu saja dengan membangun budaya positif kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, harmonis, baik itu di rumah, di tempat kerja, maupun di masyarakat. Nah ini sebenarnya seyogianya juga kita dan Bapak Ibu sudah melaksanakannya. Cuma di sini saya penguatan aja ya Bapak Ibu, izin. Nah jadi apa-apa aja sih yang menjadi bagian budaya positif? Di modul CGP kami mempelajari kemarin itu apa-apa aja. Yang pertama perubahan paradigma, stimulus respon. Kemudian konsep disiplin positif, kemudian keyakinan kelas yang mungkin Bapak Ibu udah melaksanakannya, Bapak Ibu wali kelas. Kemudian pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata kita, anak didik kita juga memiliki kebutuhan dasar sebagai utuhnya manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bu Pia. Nah jadi budaya positif itu pola pikir yang tadi sudah saya sampaikan, perilaku, tindakan, pengaruh kepada diri kita sendiri, individu maupun lingkungan. Nah cara atau banyak macam dari budaya positif. Contohnya di sini saya kasih contoh aja ya Bapak Ibu. Mungkin nanti ada masukan, silahkan dari Bapak Ibu sampaikan juga. Yaitu budaya kerja keras itu contohnya itu yaitu melaksanakan berusaha untuk mencapai tujuan dengan berusaha dan kerja keras, kemudian saling menghargai yaitu perbedaan dan keunikan kita serta menghargai pendapat tentu saja. Begitu juga toleransi dari perbedaan agama, suku, budaya dan tidak melakukan diskriminasi terhadap apa yang dianut ya, toleransinya. Kemudian gotong royong yaitu membantu sesama dan kebaikan dan mengutamakan kepentingan bersama. Disiplin itu mematuhi aturan dan jadwal yang telah ditetapkan. Tentu saja kita yang menetapkan dan pelaksananya, tentu saja anak didik kita. Kemudian melaksanakan ide baru dan inovatif dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian budaya kebersihan baik dari lingkungan baik maupun diri kita sendiri. Next, pentingnya kenapa kembali kita menerima materi pentingnya budaya positif, pada sebelumnya sudah Bapak sampaikan ya Bapak Ibu. Tentunya dalam hal ini untuk mendukung kebutuhan murid, kemudian meningkatkan kepuasan belajar dan mendorong kreativitas. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham kalau anak kita itu sudah melihat budaya positif yang ada di sekitar mereka, tentu mereka akan lebih kreativitas lagi. Contohnya yang sudah kita lakukan di aula ya, ketika panggung Jumat ya Pak Yono, anak kita melihat ternyata kelas lain datang tampil, saya pengen lebih baik. Ketika upacara bendera, kelas yang lain datang tampil, dapat upload, dapat nilai sekian, kelas kita tentu pengen, saya pengen lebih baik. Ya itu ditujukan dengan latihan-latihan yang anak kita lakukan. Contoh tadi pagi kelas 83 ya, luar biasa. Kita kasih pes buat wali kelasnya, luar biasa ya. Tentu
dukungan dari Bapak Ibu dan wali kelas di situ memang saya pribadi meningkatkan produktivitas dan mengurangi konflik karena sudah positif ya, tentu yang negatif itu terhindar. Kemudian dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan hukum, maka kita dapat menarik dan mempertahankan. Ya, di sini kalimat saya adalah mempertahankan murid yang berkualitas. Tentu saja anak kita sudah mencontohkan itu semua. Jadi kita pertahankan. Kalau yang bagus kita tingkatkan, yang tidak bagus mungkin kita bimbing sebagai kita guru. Itu budaya positif yang mungkin dari kita mencontohkan. Nah, mungkin strategi yang bisa kita lakukan diantaranya yang pertama komunikasi terbuka. Contohnya itu fasilitasi komunikasi yang jujur dan terbuka antara guru dan murid. Alhamdulillah Bapak Ibu, di kegiatan ini kayaknya kita sudah memenuhinya ya, yaitu kita melakukan diskusi Starla ya Bapak Ibu ya. Dan itu juga sudah ada diskusi panelnya. Kemudian pengakuan dan apresiasi, berikan penghargaan dan apresiasi kepada murid. Contoh yang setiap Senin ketika ada siswa yang berprestasi ya Pak Yono menyampaikan, lalu ada penyerahan piagam dan foto dan kita upload ke media sosial sekolah kita. Itu juga salah satu pengakuan dan apresiasi. Ternyata anak kita suka. Contoh juga kayak tugas-tugas siswa yang kita pajang di mading. Makanya kemarin sempat saya menempelkan tugas siswa panjang. Ternyata dia datang muncul malam-malam. Ternyata anak kita butuh penghargaan dan apresiasi. Dan itu mendorong kreativitas dia. Dan itu mungkin yang perlu kita sering lakukan kepada anak kita. Maaf, ini saya sampai merinding. Kita sudah melakukan, tapi kita tingkatkan lagi. Mungkin karena maaf nih, ya namanya kita manusia juga yang capek, kadang ada masa lelahnya, ada masa bosannya. Nah itu tadi yang penting kita upgrade hari ini kita ulangi. Mungkin kita tambah, yang tadi saya mau playlist nih yang sebelumnya kita upgrade. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Nah ini seperti yang sudah Badan Kesiswaan lakukan ya, yaitu melalui LDK, pelatihan-pelatihan membawa siswa mengikuti pelatihan. Alhamdulillah ya, dukung pengembangan murid melalui pelatihan dan kesempatan belajar. Anak diikutkan pertandingan, kalau ada penyuluhan dari kesiswaan mengantar siswa, dan nanti insya Allah ya Pak Yon ya, dari LDK di OSIS ya nanti ada. Nah ini alhamdulillah, ini budaya positif yang salah satu strategi yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan. Kalau bisa kita lanjutkan. Dan ini yang terpenting yang terakhir, keseimbangan antara prestasi dan akhlak. Dan ini yang kita sama-sama kolaborasi, kita kerjasama, kita lakukan supaya strategi ini bisa seimbang. Kayak mana caranya? Nah ini ayo nanti kita diskusi bersama. Kita melakukan hal yang tadi. Yang pertama, dapat meningkatkan keterlibatan murid. Itu alhamdulillah luar biasa keterlibatan murid. Kemudian ketika yang kemarin Jumat terakhir kita melaksanakan sholat tasbih, kolaborasinya alhamdulillah saya pribadi sangat luar biasa. Yang telah dilakukan contoh saya bilang Pak Yon kita sholat tasbih yuk. Jadi Pak Yono menghubungi siswanya pagi datang bantu tentang tikar. Itu juga salah satu meningkatkan keterlibatan murid yang sangat luar biasa. Coba kalau pagi baru dibentang, biasa keterlibatan murid dalam budaya positif yang kita lakukan sangat penting. Kemudian dapat menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi murid. Tentu ketika terlibat mereka merasa diapresiasi tadi. Kemudian meningkatkan kepuasan belajar. Jadi apa yang mereka dapat dari LDK, dari kesiswaan LDK, dia puas bahwa sudah praktek tentu. Kemudian mengurangi konflik. Maaf di sini kalimatnya karyawan seharusnya guru dan siswa ya. Mengurangi konflik. Tentu ketika sudah ada kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik, mungkin konflik tadi akan terhindar. Kemudian dapat meningkatkan kerjasama tim. Maka seperti yang tadi di-share oleh Pak Yono ada bagian-bagian pembina-pembina di OSIS. Termasuk di situ saya keterlibatannya dalam peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada di bagian budi pekerti dan lain sebagainya. Kemudian menarik bakat-bakat terbaik. Jadi budaya positif kita ini ternyata luar biasa. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi apa aja contohnya lagi yang bisa akan kita kembangkan. Nah implementasinya yang penting adalah
Manajemen harus memimpin dengan contoh dan berkomitmen untuk membangun budaya positif. Nah, hari ini yang sebaiknya kita komitmen bersama Bapak Ibu. Komitmen nih, kita mau bareng-bareng pengen anak kita misalnya jujur. Kita bareng-bareng satu kata, satu arah. Misalnya ada anak yang gak bagus, ya kita satu kata. Nah, ini yang komitmen yang kita harus lakukan. Mungkin nanti dari kesiswaan, saya yakin dari kesiswaan sudah punya program-program. Nanti dari kesiswaan juga akan menyampaikan ketika setelah dilantiknya OSIS yang baru. Tentu saja mereka memiliki program berdaya untuk membantu memahami dan menerapkan budaya positif. Ini saya tidak meragukan sumber daya yang ada di CP1 dan luar biasa hebatnya. Ini Bapak Ibu memang orang-orang hebat yang telah membawa nama CP1. Kemudian evaluasi dan umpan balik. Dan ini yang harus kita lakukan. Kalau misalnya Upit kayaknya sholat tasbih kemarin itu kayaknya kurangnya ini, kayaknya ini. Nah, itu kita perlu refleksi. Dan itu kita rembukkan bersama kira-kira apa kurangnya. Contoh misalnya Upit kayak. Kemudian kolaborasi, ini yang paling penting. Dorong kolaborasi antar tim, baik guru dan siswa untuk memperkuat budaya positif. Ini yang paling penting. Kolaborasi, ayo dong kita bareng-bareng. Nanti kita satu suara apa aja yang kita butuhkan. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Maaf, ini masih materi-materi. Kebutuhan dasar manusia. Ini tadi kan saya bilang salah satunya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi, baik buat kita, baik buat anak kita. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, survivor. Ya contohnya mungkin anak kita pagi itu ada yang belum sarapan, barangkali kita tanya, nah tadi udah sarapan kok lemes aja. Boleh itu kita tanyakan dengan kalau persepsi dulu ya namanya itu ya. Kita menanyakan kabar, itu penting ternyata Bapak Ibu. Menciptakan suasana nyaman supaya anak nyaman. Seperti yang sering disampaikan juga berkali-kali oleh Bapak Kepala Sekolah. Ciptakan suasana nyaman saat belajar, baru kita masuk poin. Karena itu ternyata kebutuhan yang harus kita penuhi seperti itu. Kemudian cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Wah, ternyata anak kita suka loh disayang-sayang, dimanja-manja. Dan kita juga ternyata juga butuh bagi kita. Ada yang enak bahasanya juga anak juga suka. Contoh kayak kemarin itu saya dengan kelas 83 ya. Setelah disampaikan, ternyata siswanya sendiri nyari. Saya nggak nyampaikan dengan wali kelasnya. Kalau siswa tadi ada problem saat jam belajar, siswanya nyari wali kelasnya. Setelah siswa nyari wali kelas, bisa restitusi oleh wali kelas. Setelah itu siswanya jumpa saya. Dia minta maaf dan malah curhat. Saya. Nah, itu yang akan kita terus kembangkan budaya positif ini. Ya. Kemudian kebebasan kebutuhan akan pilihan. Ya mungkin contohnya yang kayak sekarang ini diferensiasi ya bolehlah Bapak Ibu kasih tugas yang setiap siswa nggak sama. Itu juga kebutuhan akan pilihan. Mungkin anak ini pandainya puisi, ya udah kita kasih puisi. Dia suka nulis, ya udah kita kasih dia tugas karya tulis gitu atau bikin cerita gitu boleh. Kalau nggak saya di PAI anak ini, Bu saya susah hafal, ya udah kamu cari kawan tutor sebaya. Bu saya udah hafal, ayo maju. Bu saya grogi lewat ya udah tengok tembok. Bu saya grogi juga lewat tembok, ya udah rekam kirim sama saya. Tapi saya grogi juga mau rekam, ya udah video call. Jadi ternyata kebutuhan akan pilihan juga kebutuhan kita. Kemudian kesenangan, kebutuhan akan rasa senang. Ya sesekali boleh kita enjoy dengan anak, budaya positif yang bisa kita kembangkan. Kalau saya kemarin termasuk saat supervisi dengan Bapak Kepsek, saya anak lagi ngerjakan latihan, saya putar selawat. Lagi ngerjakan tugas, anak bersama ngerjakan latihan. Jadi putar lagu salawat sambil. Jadi sambil dan selesai dia masih juga dan selesai belajar PAI dia masih juga salawat. Alhamdulillah masuk di hati sanubari. Itu contoh yang sudah saya lakukan. Kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah itu semua kita pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi dalam kekurangan itu yang kita tonjolkan ke anak. Kamu ini gak pandai ya mungkin. Nah kayaknya kamu nih pandainya di tulis loh, pesan kamu bagus. Nah itu mungkin yang akan kita kembangkan
budaya-budaya positif yang ada di kelas. Kalau kita sebagai wali kelas, mohon maaf, mungkin di awal-awal Tuhannya yang tadi ini belum terpenuhi. Saya penuhin satu, rupanya mulai mereka dekat. Karena kebutuhannya ini yang penting kita berikan kepada anak. Ketika sudah terpenuhi budaya positif yang ingin kita minta sama mereka, mereka akan enjoy menjalankan. Terus terang Bapak Ibu, saya di awal akan beri rupanya Bapak Ibu. Nah itu kita penuhi, baru kita masuk budaya positif apa yang ingin kita kejar. Baru mereka enjoy menjalankan. Itu ternyata. Tapi memang belum sih semua di 8 budaya yang sudah kita laksanakan itu seperti sholat duha, sholat tasbih berjamaah, khataman. Kemudian nah ini nih, ini satu kan banyak sekali manfaatnya. Mulai cek rambut, sepatu, tanya kabar, kuku. Itu sebenarnya budaya positif yang udah mulai kita miss. Karena ketika kita masuk karena udah heboh dengan aktivitas, kita juga dikejar dengan waktu, kita miss yang ini. Pengen saya kembangkan lagi, izin Pak, boleh nggak Pak kira-kira? Mungkin nanti kita bisa laksanakan bersama ya. Ini udah lama kita nggak laksanakan. Ayolah Bapak Ibu budaya positif. Mungkin yang ya itu tadi karena kita lu capek ke kejar waktu pagi, bolehlah kita mulai lagi budaya positif menyapa anak. Contoh kayak yang kemarin kita di TikTok, ada yang tes, ada yang tunduk, ada yang ya itu mungkin budaya. Kemudian doa bersama ini udah kita laksanakan. Tapi, nah ini mohon maaf, budaya positif yang kita hilang itu anak ketika doa dia posisi doanya agak manis ya. Nah itu mungkin yang perlu kita laksanakan lagi ya ketika miss tadi ya. Kemudian ini, nah ini contoh saya luar biasa sekali dengan Bapak Kepala Sekolah, kebetulan di sini gambarnya nggak jelas. Bapak Kepala Sekolah selalu turun tangan dalam kegiatan aktivitas murid, luar biasa. Ini budaya positif yang ditunjukkan Bapak Kepala Sekolah. Saya bangga dengan Bapak Kepala Sekolah kita. Contoh ketika guru di belakang saya bawa anak-anak lambat. Nah ini juga yang sudah kita lakukan, kita turun bareng-bareng kegiatan P5. Makasih Bapak Ibu. Dan ini yang setara sama bakti sosial, ini sudah kita terlibat. Dan ini dampaknya luar biasa. Anak kita yang sudah tamat di SMP, dia terlibat di SMA. Wow, guru agamanya yang di sana SMA, kebetulan saya. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Mungkin ada perlu evaluasi, ayo nanti kita evaluasi. Next, nah ini juga termasuk Bapak Ibu kayak yang sekarang ini Bapak Ibu juga udah budaya positif. Ternyata kita sebagai guru juga perlu belajar dan belajar. Nah maka dari itu Bapak Ibu, tujuan saya ikut CGP itu untuk belajar, untuk dapat ilmu. Bukan untuk kepala sekolah, nggak ada niat sama sekali saya kayak gitu. Tapi untuk dapat ilmu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Pupit, ilmunya banyak. Ayolah ikut CGP. Itulah yang membuat saya ini ikut CGP. Betul ya Bu ya? Banyak ilmunya. Ayo yang lagi daftar semangat ya. Nah kemudian ini contoh budaya positif yang gotong royong ya Bapak Ibu. Ini sudah dilaksanakan. Terima kasih Bapak Ibu wali kelas yang sudah melaksanakan ini. Next, ini kembali seperti hari ini. Kemudian di sini ada kita keterlibatan wali murid ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita udah banyak merangkul wali murid, tapi belum semua dari kita serta kalau bisa. Pasti ternyata juga wali murid. Alhamdulillah luar biasa. Kemudian kita ada kerjasama dengan pihak luar, itu juga sebuah budaya positif. Baik mohon maaf. Baik Bapak Ibu, ini yang seperti saya sampaikan tadi. Penyampaian ide apa yang harus kita lakukan. Izin Bapak Ibu, ini kebetulan isoma ya. Apakah kita istirahat dulu? Kita planning dulu ya. Isoma dulu atau kita lanjut dengan tanya. Yang mau saya boleh lanjut ke belakang. Yang lainnya ingin menyampaikan ide. Atau dari Bapak Wakasis, silakan Pak. Budaya positif kita ini ya kita kembangkan. Ayo kita berkembang bersama. Atau kita langsung ke Bu Ia melalui segitiga restitusi Bu ya. Ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Bu Uli, kayaknya Bu Uli ini punya ide yang terbaca dari excited wajah dan cahaya matanya yang bergelora. Silakan Bu Uli. Atau Pak Yono yang tadi ternyata dalam duduknya itu banyak idenya. Ya silakan Pak Yono. Kepada Pak Yono disilakan. Yang menjadi dasar mau bergeraknya Bu Fitri, mau majukan sekolah. Kalau saya Bu Fitri
yang Ibu Fitri sampaikan itu kami sudah bahas juga di kesiswaan dan di OSIS mengenai yang sudah kalau kami bilang sudah pudar, tidak hilang tapi pudar, tetap kita laksanakan, cuma itu tidak tampak, memang kita tidak pernah mendokumentasikan. Jadi mengenai siswa sebelum masuk, sama-sama lah kita berupaya bagaimana budaya-budaya positif, terutama bagi siswa untuk hormatnya kepada guru-guru, tidak gila hormat, tapi sebagai seorang siswa kita juga semua dulu pernah menjadi siswa, bagaimana sikap kita terhadap guru, ya seperti itulah nanti yang kita harapkan kepada peserta didik kita agar dapat melakukan praktik-praktik baik, tidak hanya di sekolah, begitu juga di rumah dan di lingkungannya. Jadi sama-sama Bapak Ibu, apa yang menjadi program dan upaya Bapak Ibu kita, khususnya saya. Baik, terima kasih Pak Yono atas dukungannya. Ternyata dari kesiswaan juga sudah punya ide yang sama ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya senang sekali ternyata ide kita sama. Ketika ide kita sama, insya Allah itu akan mudah dijalankan. Karena kita memiliki cita-cita dan tujuan yang sama. Ketika kita memiliki cita-cita tujuan yang sama, itu pasti mudah. Karena kolaborasi. Gak bisa saya kerja sendiri, gak bisa Pak Yono juga kerja sendiri, dan gak bisa juga Bapak Ibu punya ide kerja sendiri. Tapi kita kerjakan bareng-bareng. Ketika ibarat perintah sahabat ya, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi terangkatlah itu barang, terangkatlah itu tujuan dan misi kita. Ya baik Bapak Ibu, silakan dari Bapak Ibu yang lain, adakah budaya positif yang ingin kita kembangkan bersama Bapak Ibu? Adakah Bapak Ibu? Kalau nggak ada, boleh kita lanjutkan kepada segitiga restitusi ya, Bu ya. Boleh, baik. Demikian Bapak Ibu, jika nanti masih ada Bapak Ibu boleh nanti kita sampaikan di temu bual kita. Mungkin Bapak Ibu bisa menggali lagi melalui diskusi dengan siswa. Mungkin siswa pengennya apa, mungkin nanti kita jaring. Maaf Bapak Ibu kalau misalnya terkesan menggurui, terus terang saya juga lagi dalam tahap belajar. Mohon maaf jika ada salah dan kurang, pada pantun ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan kuliah segitiga restitusi dan posisi kontrol. Kayak mana budaya positif ini bisa dilaksanakan dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Kepada kuliah disilakan. Bapak Ibu yang mau salat. Untuk Bapak Ibu yang mau melaksanakan ibadah sholat asarnya dipersilakan. Benar sekali yang dikatakan Ibu Fitri bahwa budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang ini banyak sekali yang sudah mulai memudar, dan kedepannya insya Allah kita akan sama-sama memperbaiki. Nah, inilah PR kita bersama. Adapun manfaat budaya positif seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri, jika kita lakukan peningkatan produktivitas budaya positif, maka tentunya kita akan dapat meningkatkan keterlibatan murid dalam berbudaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian dapat menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi murid kita, meningkatkan kepuasan belajar, mengurangi konflik antar karyawan, meningkatkan kerjasama tim, dan menarik bakat-bakat terbaik. Nah, di sini maksudnya kalau kita lihat satu persatu ya poinnya, dapat meningkatkan keterlibatan murid. Maksudnya dalam kita menerapkan budaya positif yang ada di sekolah, tentunya kita banyak melibatkan peran serta murid kita, Bapak Ibu ya, kepada kegiatan-kegiatan sekolah. Sedangkan dapat menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi murid jika memang sekolah kita sudah kondusif dengan adanya budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan. Insya Allah pembelajaran di sekolah kita akan menyenangkan. Karena apa? Karena tidak ada hal-hal negatif lagi yang ada di pembelajaran di sekolah-sekolah kita ini. Nah, meningkatkan kepuasan belajar dengan meningkatnya budaya positif, tentunya
juga akan meningkat. Ini menyebabkan meningkatnya kepuasan belajar yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Mengurangi konflik antar karyawan. Tentunya sejauh ini kita guru bersama staf TU yang ada di sekolah dalam bekerja sama tentunya ada berbeda pendapat, namun dengan adanya penerapan budaya positif, penerapan ini tidak terjadi yang sampai kita berantem berhari-hari, ya kan, seperti itu ya kan Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya sih perbedaan pendapat itu sah-sah saja, tapi dengan adanya budaya positif kita dapat saling mengerti maksud dan tujuan dari masing-masing pemikiran kita, sehingga kita dapat saling menghargai dan menciptakan kenyamanan dalam bekerja di lingkungan pendidikan, khususnya di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Kemudian meningkatkan kerjasama tim. Nah, ini dia yang kita elu-elukan dengan kata-kata kolaborasi. Nah, kolaborasi ini tadi saya bilang jangan hanya kita elu-elukan saja. Ayo Bapak Ibu kolaborasi, ayo Bapak Ibu kolaborasi. Namun dalam kenyataannya tidak terjadi hal kolaborasi. Nah, meningkatkan kerjasama tim ini sangat perlu. Kenapa? Karena kita mencapai sukses itu tidak bisa sendiri, ya kan? Dalam mencapai visi sekolah, tentunya kita harus berkolaborasi, bekerja sama dengan tim. Begitu juga yang kita laksanakan di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Contohnya dalam kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan seperti adanya P5, kemudian adanya kegiatan-kegiatan sekolah lainnya, tim kita selalu bekerja sama, mulai dari administrasi dan lain sebagainya sampai dengan penilaian akhir. Yang terakhir, menarik bakat-bakat terbaik. Dengan adanya budaya-budaya positif yang kita terapkan di sekolah, tentunya kita dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Yang terbaik akan kita tonjolkan dan menjadi juara-juara di lingkungan sekolah kita. Bukan begitu Bapak Ibu? Iya. Nah, berikutnya implementasi dalam penerapan budaya positif dari manajemen. Nah, manajemen harus memimpin dengan contoh dan berkomitmen untuk membangun budaya positif. Komitmen dari manajemen ini berarti komitmen bersama ya Bapak Ibu ya, bukan hanya komitmen Pak Irman sebagai kepala sekolah saja, bukan hanya Bu Eva sebagai wakil, bukan hanya kami sebagai CGP ini, namun komitmen ini adalah menjadi komitmen kita bersama. Dengan berkomitmen tentunya kita membangun budaya positif seperti berkolaborasi, bekerja sama dalam mencapai suatu hasil yang tentunya sama-sama kita inginkan. Sumber daya untuk membantu memahami dan menerapkan budaya positif. Sumber daya seperti apa? Tentunya budaya positif ini kita terapkan, yang utama adalah sumber daya manusianya ya Bapak Ibu ya. Selain anak kita, tentunya sumber dayanya itu sendiri guru-guru di SMP Negeri 1. Kita memiliki sumber daya yang tidak diragukan lagi untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, setelah itu adanya evaluasi dan umpan balik, yaitu kita harus melakukan evaluasi secara berkala. Untuk budaya positif ini kita harus melakukan evaluasi secara berkala, misalnya 3 bulan sekali, atau pada saat kita melaksanakan kontrol setiap minggunya itu kita boleh melakukan evaluasi. Umpan baliknya tentu harus ada. Umpan balik inilah yang menjadi referensi kita dalam meningkatkan budaya positif. Dengan diberikannya umpan balik kepada murid atau guru, tentunya kita dapat memperbaiki budaya positif yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Tanjung Pinang ke depannya. Yang terakhir, tata kolaborasi atau dorongan kolaborasi antara tim dan guru. Jadi kolaborasi ini bukan hanya kita sesama guru saja, melainkan kita juga sesama peserta didik, seperti kita bekerja sama dengan OSIS dan ekskul-ekskul lainnya untuk memperkuat budaya positif yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Oke Bapak Ibu, sampai di situ mungkin ada yang mau bertanya atau kalau pas kita lanjutkan ya. Nah Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, tentunya budaya positif yang ada di sekolah kita ini
lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Nah, seperti apa lingkungan positif dan nyaman itu kita dapat timbulkan? Tentunya dari keyakinan kelas yang ada. Nah, keyakinan kelas yang telah disepakati bersama akhirnya terbentuklah budaya positif. Ini adalah langkah awal dalam kita membuat suatu budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Budaya positif ini sebenarnya kalau kita tuh dulunya dikenal dengan tata tertib sekolah, Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita menentukan tata tertib sekolah? Tentunya bersama-sama, tidak bisa hanya kepala sekolah saja. Nah, dalam bahasa sekarang ini dikenal dengan budaya positif. Budaya positif itu terbentuk ada dari keyakinan kelas, kemudian dari keyakinan kelas inilah menjadi satu kesepakatan kelas yang disepakati bersama, maka terbentuklah budaya positif yang diberlakukan untuk satu lingkungan sekolah atau satu institusi pemerintahan atau satu institusi dunia pendidikan. Nah, seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu, kemudian setelah yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini sesuai dengan visi dan misi sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Kita ingin menjadi juara, kita ingin menjadi menciptakan akhlak anak peserta didik kita yang baik, tentunya harus diiringi dengan tuntutan-tuntutan dari budaya positif. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi sesuatu atau lebih dari sesuatu kebutuhan dasar yang kita miliki. Nah, jadi setiap manusia itu Bapak Ibu dalam konsepnya ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Apa sih bahasa Inggris berikut nih kalau dia ngomong bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya di sini kebutuhan bertahan hidup. Manusia itu akan mempertahankan kebutuhannya masing-masing. Jadi terkadang dalam kita memenuhi kebutuhan bertahan hidup ini timbullah sifat-sifat egois kita. Nah, inilah yang harus kita saring. Budaya positifnya seperti apa sih dalam kita memenuhi kebutuhan hidup ini? Atau misalnya contohnya gini nih, ini sering kita temukan di dalam kelas anak-anak kita itu. Kenapa akhir-akhir ini kita mengalami ini kan pada saat piket anak mengambil bekal yang bukan miliknya. Nah, bisa jadi kalau kita telusuri anak yang mengambil tadi ini bekal bukan miliknya, mungkin dia melakukan atau memenuhi kebutuhan hidupnya untuk bertahan hidup, ya kan? Kenapa saya katakan seperti itu? Bisa jadi dia tidak terpenuhi kebutuhan uang jajannya dari orang tua dalam kondisi lapar. Untuk meneruskan pembelajaran hari ini, tentunya dia memilih untuk bertahan hidup dengan cara yang salah. Tadi saya katakan, bertahan hidup biasanya kita juga sering melakukan kesalahan. Kenapa? Karena dalam mempertahankan hidup kita terkadang mengiyakan segala cara. Kalau dari kasus yang saya katakan tadi, tentunya hal ini bertahan hidup dengan cara bertahan yang salah. Seharusnya apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ya tentunya lapor dulu ke wali kelas, Bu, maaf Bu, atau dengan temannya, ya kan, teman ada bawa makanan lebih kah, gitu, saya lapar, tadi belum sarapan, uang jajan ketinggalan dan lain sebagainya. Itu adalah contoh bertahan hidup yang lain, ya kan. Mungkin teman bisa berbagi. Ini contoh berbaginya merupakan budaya positif yang harus kita tularkan. Oke, kebutuhan yang kedua Bapak Ibu, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi anak-anak kita itu sebenarnya mencari-cari perhatian itu adalah karena mereka tidak dipenuhi kasih sayang dan cintanya mungkin di rumah. Jadi kayak di kelas saya itu banyak sekali ya, bukan rahasia lagi ya Bapak Ibu ya, di kelas 82 banyak sekali anak-anak yang dengan guru-guru mata pelajaran selalu mencari-cari perhatian. Nah, ini jangan langsung dimarah Bapak Ibu. Jadi kita harus telusuri terlebih dahulu apa sih sebenarnya kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh anak-anak di kelas saya itu, gitu kan. Jadi kita telusuri, ternyata di kelas saya setelah saya melakukan pendekatan, banyak sekali anak-anak yang tidak terpenuhi dengan cinta dan kasih sayang kebutuhan ini. Kenapa? Karena mayoritas atau
sama anak di kelas saya itu yang orang tuanya berpisah. Nah, ini kan mungkin kalau di kitanya orang dewasa nggak masalah, ya kan Bu? Namun kenyataannya anak-anak belum tentu bisa menerima. Karena apa? Karena mereka akan merasakan kehilangan kebutuhan atau tidak terpenuhi kebutuhannya cinta dan kasih sayang itu. Nah, disinilah kebutuhan mereka untuk cinta dan kasih sayang itu harus terpenuhi. Oleh siapa? Oleh kita lah, Bapak Ibu guru yang masuk ke kelas. Oleh saya sebagai wali kelas, seperti itu. Jadi ya kita ini memang bebannya berat ya Bapak Ibu ya sebagai seorang guru. Selain kita mengayomi anak kandung kita sendiri, ya kan, kita juga harus mempelajari satu persatu sifat dan karakter peserta didik kita, dan kita harus bisa menjadi bagian dari mereka. Jadi anak-anak ini kalau cinta dan kasih sayangnya terpenuhi, tentunya dia akan nyaman belajar di kelas, tidak ada MPO lagi. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan kebebasan, freedom, kebutuhan akan pilihan. Jadi anak kita itu jangan dipaksa. Nah, ini juga di dalam pembelajaran, maka nanti kita akan mempelajari tentang diferensiasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi Bapak Ibu, nah sebagai wali kelas tentunya 5 kebutuhan ini harus kita penuhi terlebih dahulu. Nah, namun tidak menutup kemungkinan untuk guru mata pelajaran lainnya juga harus dapat memenuhi kebutuhan 5 dasar manusia ini. Bapak Ibu, kadang saya di kelas lain lebih seperti apa ya, di kelas saya gitu. Maksudnya di kelas lain saya seolah-olah menjadi wali kelasnya, padahal mereka bukan anak atau bukan wali kelas saya hanya mengajar saja. Tapi karena mungkin 5 kebutuhan dasar ini mereka miliki atau mereka dapatkan dari saya, mereka lebih nyaman dengan saya ketimbang anak saya sendiri di kelas 82. Mungkin anak saya kelas 82 mereka lebih nyaman dengan Bu Fitri, mungkin mereka lebih bisa bercerita dengan Bu Fitri ketimbang wali kelasnya sendiri. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan kita guru mata pelajaran itu harus memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi terhadap peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjut penyampaian ide. Nah, sudah banyak budaya positif yang kita lakukan di sekolah ini. Barangkali Bapak Ibu memiliki ide atau gagasan yang mau disampaikan, nanti bisa kita sepakati bersama dan kita laksanakan bersama demi tercapainya visi di sekolah kita ini. Oke Bapak Ibu, saya yakin dan percaya ide-ide ini nanti akan dapat kita teruskan dan kita laksanakan. Nah, ini ada beberapa contoh budaya positif yang sudah kita lakukan di SMP Negeri 1. Nah, ini saya salut sekali dengan Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah ini turun langsung ya Bapak Ibu ya, turun langsung di setiap kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Apalagi pada P5 ya, waktu kita tahun lalu itu tentang gonggong, Bapak ikut langsung turun sama anak-anak pada saat masak memasak. Nah, waktu itu kejadiannya saya ingat sekali, kompor Bang Dani gak bisa hidup, Bapak yang pasang gasnya. Saya aja takut karena karetnya apa? Tuh gitu kan. Jadi Bapak pasang gasnya, kemudian berhasil lagi pasang, baru anak mulai bereksperimen dengan gonggongnya. Kemudian di bagian sudut sebelah sana tahu-tahu ada gasnya bocor. Nah, Bapak sebagai seorang pemimpin dengan sigapnya beliau mematikan api itu dengan kain basah. Jadi untuk budaya positif yang dilakukan kepala sekolah kita itu sudah sangat luar biasa. Nah, itu yang harus kita tiru. Bapak Ibu, ini ada sedikit video tentang budaya positif yang dapat saya tampilkan. Ini bagaimana kita menyambut peserta didik pada saat pagi hari ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kemarin saya coba ambil beberapa detik saja, karena seyogyanya setiap hari kita menyambut peserta didik kita secara bergantian sesuai dengan jadwal tiket atau Bapak Ibu guru yang datangnya lebih awal. Nah, ini adalah budaya positif yang harus terus kita tularkan di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Ya kan? Jadi sambil bersalam itu kita dapat mengecek perhatian siswa seperti itu. Jadi fokus siswa dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, sampai di situ ada yang mau ditanyakan atau
Kita lanjut pada restitusi, yaitu yang dapat saya tampilkan dari pemaparan atau saya menambahkan dari pemaparan budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitri. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah budaya positif ini dapat kita sama-sama terapkan di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Tadi dengan tim yang baru, dengan semangat yang baru, dengan kolaborasi tentunya. Tidak akan dapat terwujud budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Tanjung Pinang ini kalau hanya kepala sekolah saja yang menginginkan, kalau hanya CGD saja yang menginginkan, itu tidak akan mungkin terwujud Bapak Ibu. Tentunya yang bisa mewujudkan adalah kita bersama, Bapak Ibu guru sebagai pelopor di depan, kemudian peserta didik kita sebagai anak yang kita didik, karena mereka adalah generasi emas penerus bangsa. Baik Bapak Ibu, untuk budaya positif kita closing sampai di situ. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang segitiga restitusi dan restitusi yang harusnya kita laksanakan dalam membimbing peserta didik. Jadi anak-anak kita itu sebenarnya mencari-cari perhatian itu adalah karena mereka tidak dipenuhi kasih sayang dan cintanya mungkin di rumah. Jadi kayak di kelas saya itu banyak sekali ya, bukan rahasia lagi ya Bapak Ibu ya, di kelas 82 banyak sekali anak-anak yang dengan guru-guru mata pelajaran selalu mencari-cari perhatian. Nah, ini jangan langsung dimarah Bapak Ibu. Jadi kita harus telusuri terlebih dahulu apa sih sebenarnya kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh anak-anak di kelas saya itu, gitu kan. Jadi kita telusuri, ternyata di kelas saya setelah saya melakukan pendekatan, banyak sekali anak-anak yang tidak terpenuhi dengan cinta dan kasih sayang kebutuhan ini. Kenapa? Karena mayoritas atau ada beberapa anak di kelas saya itu yang orang tuanya berpisah. Nah, ini kan mungkin kalau dikitanya orang dewasa nggak masalah, ya kan Bu? Namun kenyataannya anak-anak belum tentu bisa menerima. Karena apa? Karena mereka akan merasakan kehilangan kebutuhan atau tidak terpenuhi kebutuhannya cinta dan kasih sayang itu. Nah, disinilah kebutuhan mereka untuk cinta dan kasih sayang itu harus terpenuhi. Oleh siapa? Oleh kita lah, Bapak Ibu guru yang masuk ke kelas. Oleh saya lah, oleh saya sebagai wali kelas, seperti itu. Jadi ya kita ini memang bebannya berat ya Bapak Ibu ya, sebagai seorang guru. Selain kita mengayomi anak kandung kita sendiri, ya kan, kita juga harus mempelajari satu persatu sifat dan karakter peserta didik kita, dan kita harus bisa menjadi bagian dari mereka. Jadi anak-anak ini kalau cinta dan kasih sayangnya terpenuhi, tentunya dia akan nyaman belajar di kelas, tidak ada MPO lagi. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan kebebasan, freedom, kebutuhan akan pilihan. Jadi anak kita itu jangan dipaksa. Nah, ini juga di dalam pembelajaran, maka nanti kita akan mempelajari tentang diferensiasi, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi kita tidak boleh menuntut anak itu harus kuliah, harusnya anak ini disiplin semuanya. Nah, kuliah harusnya anak ini pakai dasi semuanya. Itu nggak bisa juga, walaupun budaya positif kita memastikan atau menuntut itu. Namun mereka terkadang butuh kebebasan yang harus dipenuhi. Kebebasan berarti bebas, tidak terikat. Namun kebebasan seperti apa yang harus diterapkan dalam lingkungan sekolah? Kebebasan yang tetap menjaga norma-norma yang berlaku. Nah, pada saat mereka kita kasih kegiatan kelima, di situ kita bebaskan mereka untuk memilih konten apa yang mereka sukai di dalam suatu tema yang telah kita sediakan. Jadi jangan ada dipaksa, kamu harusnya bikin konten video, seperti itu, laporannya harus video, jangan tertulis. Nah, itu juga budaya positif yang salah. Ternyata anak kita itu kita berikan kebebasan, maka dia akan senang berekspresi Bapak Ibu. Jadi kita ya sediakan beberapa pilihan untuk mereka, biarlah mereka yang memilih gitu kan maksud saya. Jadi laporannya boleh berupa konten, boleh berupa laporan tertulis, ya itu kan sesuai dengan dia hobi konten, tentu dia akan senang dengan kontennya. Yang hobi nulis juga dia akan senang dengan tulisan hasil karyanya. Kebutuhan yang berikutnya yaitu kebutuhan untuk kesenangan, kebutuhan fun. Dia butuh merasa
senang. Nah, nih di usia anak kita di SMP ini sebagai perkembangannya dari anak-anak menuju remaja, menuju dewasa gitu kan. Jadi mereka kategorinya remaja. Ini senang-senangnya suka senang-senang yang lain seperti itu. Mereka sudah mulai senang dengan pasangannya. Jadi kalau di kelas saya itu ada satu anak yang dulu kelas 7-nya malas sekolah, Bapak Ibu, malas sekolah. Nah, akhir-akhir ini kalau saya lihat absensinya, kehadirannya rajin sekolah. Jadi pernah saya panggil suatu hari anak ini si A, sekarang kok rajinnya sekolah seperti itu. Kemarin kelas 7 kok malu sekolah. Iya Bu. Apa Bu kalau mau tahu alasannya? Iya Bu, karena di kelas sebelah ada penyemangat. Wah, ini berarti dia baik. Datang ke sekolah ada yang disenanginya seperti itu. Ada penyemangat katanya di kelas sebelah. Nah, penyemangatnya seperti apa saya pun nggak paham. Nah, inilah perkembangan remaja kita yang harus sama-sama kita bentengi agar ya mudah-mudahan hanya sekedar senang, motivasi untuk datang ke sekolah, ayo, tapi jangan hanya datang ke sekolah hanya untuk melihat si dia. Ini adalah kesenangan yang salah ya Bapak Ibu ya. Nah, kesenangan ini harus dipenuhi oleh anak-anak kita. Jadi kalau dalam pembelajaran bagaimana Bu? Dalam pembelajaran tentunya kita harus membuat anak kita itu senang dengan pembelajaran kita. Nah, kebutuhan dasar yang kelima yaitu penguasaan atau power. Mereka juga perlu pengakuan atas kemampuan diri mereka. Jadi mereka itu senang Bapak Ibu kalau dielu-elukan, kalau Melisa hebat ya, lompat larinya hebat, Riza lompat jauhnya hebat. Mereka akan senang, mereka akan timbul rasa, oh iya nih, aku ternyata memiliki potensi. Nah, itulah cara pendekatan kita terhadap anak-anak. Mereka kan nanti pasti akan kalau ikut lomba lagi kejuaraan, pasti mereka akan samperin kita ya kan. Bu, saya ikut lomba tapi masih kalah. Bu, nggak apa-apa. Kita tetap harus memotivasi anak-anak kita supaya mereka memiliki pengakuan atas kemampuan penguasaan power kebutuhannya. Jadi 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu harus dimiliki oleh peserta didik kita, baru kita dapat melaksanakan pembelajaran secara aman, nyaman, dan tenteram. Mudah-mudahan kita dapat, terutama sebagai wali kelas ya, kita dapat mempelajari satu persatu karakter kita. Memang PR kita berat sekali Bapak Ibu, saya aja belum sanggup. Tapi kalau untuk ini saya yakin sekali dengan Ibu Tiara. Ibu Tiara itu satu persatu anaknya dia tahu masalahnya. Saya belum mampu itu. Saya baru hanya bercita-cita pengen panggil orang tua satu hari. Dia jalan. Saya tak jalan? Iya. Jalan tak? Kamu tahu? Oke, sini pantun. Mana pantun dan ngantuk nih ya? Makan es bikin batuk. Batuknya sungguh lama. Terlihat kawan sudah mengantuk. Tenang, sosialisasi tidak akan lama. Menyemangati diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, Ibu-ibu yang tinggal, Ibu-ibu yang berbahagia. Betul sekali yang dikatakan Bu Fitri tentang budaya positif yang mulai timbul dan mulai memudar di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Besar harapan kami, besar harapan kita bersama, tentunya kita dapat membangkitkan lagi dengan tim-tim yang baru, dengan tim-tim yang luar biasa, tentunya berkat kolaborasi. Jadi kata kolaborasi itu bukan hanya kita elu-elukan saja, tapi tetap harus kita laksanakan. Nah, berikut saya masuk pada restitusi, di mana ada 5 posisi kontrol. Kalau tadi ada 5 kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak kita, kemudian sekarang ada 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan sebagai guru. Ada itu segitiga restitusi. Di sini setahun yang lalu juga sudah dipaparkan oleh Bu Eva. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi tentunya memiliki langkah
yang digambarkan kepada sisi segitiga. Yang pertama, sisinya adalah menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ada 5 posisi kontrol dalam penerapan resiko segitiga. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini sebenarnya masing-masing kita sudah melakukan. Namun kira-kira Bapak Ibu ada yang mengetahui ya, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini mana sih yang seyogianya harus kita laksanakan? Yang terakhir yang memori ya. Oke, di posisi terakhir itu adalah tujuan kita sebagai seorang guru dalam menerapkan atau memecahkan suatu masalah. Nah, kebanyakan kita di penanganan masalah masih berupa penghukuman, kemudian membuat rasa bersalah dan sebagai teman. Pemantau juga sudah mulai bagus memori. Apa sih posisi penghukum? Nah, dikatakan penghukum, seseorang itu penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, misalnya kita suruh anak push up, atau dengan ucapan, dengan kata-kata yang melukai hati anak, itu dikatakan sebagai posisi penghukum. Kalau satu kasus nih Bapak Ibu, seorang anak terlambat dalam pembelajaran olahraga, kemudian sama guru olahraganya disuruh lari 5 putaran. Itu termasuk posisi seperti apa? Apakah dia dikatakan posisi hukum penghukum? Tidak ya Bu Pipi ya. Itu alasannya apa Bu Pipi? Dengan mata pelajarannya. Udah keren nih Bu calon CGP kita ke depan nih. Jadi dia tidak dikatakan sebagai penghukum karena apa? Anak-anak lain sudah berkumpul, sudah melakukan pemanasan, lalu si A tadi terlambat, maka dia juga berkewajiban untuk melaksanakan pemanasan dengan cara lari keliling lapangan. Itu berarti tidak penghukum. Kita lanjut, pembuat rasa bersalah. Dulu saya sering menjadi posisi pembuat rasa bersalah. Nah, setelah kita pelajari, kita harus bisa meningkatkan potensi diri. Pembuat rasa bersalah ini adalah posisi di mana biasanya guru akan bersuara lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman bersalah sehingga dia menimbulkan rasa rendah diri. Misalnya kalau kelas kita ribut, kita biarin dulu kan? Seperti itu, kita biarin dulu. Kemudian nanti baru kita bilang. Bilangnya seperti apa? Nah, tolonglah. Nah, biasanya menggunakan kata tolonglah. Sehingga anak ada merasa, oh iya nih, kalau kita ribut, kalau kita bising, bisa-bisa Bu Ia kena tegur kepala sekolah dan lain sebagainya. Itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Nah, menurut kita sebagai teman itu bagus, ya kan? Wah, kita friendly nih sama anak, tapi cenderung ke arah yang membuat anak terlalu nyaman dengan kita, karena kita membuat anak berteman. Oke, di luar jam pelajaran, tapi kadang anak tidak bisa menempatkan itu di pelajaran, juga dia menganggap kita sebagai teman. Jadi perlunya kontrol dari guru. Guru pada kasus ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik, humor untuk mempengaruhi seseorang, tapi cenderung anak salah mengartikan. Jadi posisi ini agak rawan. Kemudian posisi mengontrol atau monitor, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang tidak diawasi. Posisi pemantau ini berdasarkan aturan, peraturan atau konsekuensi dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi. Jadi seperti misalnya begini Bu, contohnya di dalam kelas Lia menumpahkan air temannya sehingga kertasnya basah. Nah, maka kira-kira kalau Lia disuruh mengganti kertas dan membersihkan, itu termasuk konsekuensi atau sanksi? Kira-kira konsekuensi, karena tadi dia adalah menumpahkan, jadi dia harus bertanggung jawab. Tapi kalau sanksi,
mungkin dia disuruh berbunyi di depan kelas sampai dengan airnya kering. Nah, itu kan hal-hal yang tidak masuk di akal seperti itu ya. Jadi kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, ini posisi yang kata Pak Tuti tadi yang terbaik, dan insya Allah kita menuju ke situ semuanya ya. Posisi terakhir yaitu posisi manajer, di mana posisi ini guru bersama murid mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar murid menemukan solusi. Jadi kita mengajak murid mengetahui, menyadari kesalahannya. Kita stabilkan dulu dia. Dia sudah melakukan kesalahan nih, tentu perasaannya takut, ya kan? Takut kena marah mamanya di rumah, takut kena marah guru BK, takut kena marah wali kelas. Dan kita stabilkan dulu perasaan dia. Kemudian kita gali agar dia mengetahui salahnya di mana. Setelah itu baru kita tanyakan kenapa dia bekerja seperti itu. Tentu ada alasannya. Dan yang posisi terakhir adalah kita memvalidasi, mencari masalah atau jalan keluarnya. Itu adalah posisi yang terbaik Bapak Ibu guru. Nah, tidak kelihatan jelas. Inilah segitiga restitusi. Jadi pada di sini, di bagian ini kita sebagai validasi, kemudian kita menstabilkan, dan baru menyatakan kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Oke, ini sesi menstabilkan. Kita bisa dengan cara bertanya kepada anak, atau kita memancing dulu. Nak, gak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Karena kan anak ini takut. Kalau melakukan kesalahannya kan dia takut kan. Tentu kita pancing dulu. Ibu juga pernah salah kok. Nah, dengan kata kunci itu tentu dia baru berani untuk menceritakan. Oh iya ya, ternyata Bu Iya juga pernah salah waktu sekolahnya. Nah, di situ dia mulai terbuka dengan kita. Iya Bu, saya salah. Apa yang dilakukan? Nah, di situ kita mulai masuk. Kita mulai masuk memvalidasi. Dia sudah cerita nih kesalahannya, bla 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 bla. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini, tapi ternyata tidak. Ya kan? Tapi ternyata tidak. Nah, itu kamu sudah bagus. Nah, seperti itu. Memvalidasi yang salah. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas kita dengan kesalahan kamu tadi? Bagian mana yang kita langgar? Setelah dia sadar, tentu dia mencari solusinya. Iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas kita. Solusinya bagaimana? Misalnya, tadi Bu Fitri ceritanya 83. Ternyata di 82 juga ada yang berkasus dengan Bu Fitri seperti itu. Begitu tadinya saya hanya mau ambil acting saja. Begitu saya tangkap anaknya, nak ibu ada tugas, tolong ibu, ya ibu mau acting saja. Jangan ceritanya begini. Bu, ternyata apa yang terjadi? Bu, tadi memang itu kenyataannya. Jadi langsung saya restitusi beliau seperti itu. Nah, oke, ini ada sedikit video tentang demonstrasi. Bapak Ibu bisa menyaksikan pelaksanaan restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah. Jalan kemana? Ini kan 48 atas, belakang Polres. Ini adalah sebenarnya video bagaimana saya merestitusi ini pada waktu itu bermasalah dengan Bu Putri pada jam pelajaran. Ananda ini memainkan handphone. Jadi ini pada saat saya menanyakan, menanyakan masalah yang dihadapi dengan Bu Putri. Kemudian dia menyadari, ya Bu, saya mengakui kesalahan saya melanggar keyakinan kelas tentang bagaimana kesepakatan kita pada saat belajar tidak boleh menggunakan handphone. Kemudian langkah selanjutnya setelah menyadari, memvalidasi, apa yang dilakukan Dini? Tentunya Dini meminta maaf kepada Bu Putri langsung pada hari yang sama. Sayang sekali tidak dengar ya. Kenapa bisa keluar? Jadi
Jadi dia menyadari kesalahannya, kemudian dia mencari solusinya sendiri dan langsung menemui guru yang bersangkutan. Itu satu kasus yang saya laksanakan restitusi sebagai seorang manajer. Ini testimoni ini setelah melaksanakan restitusi. Pada saat saya melaksanakan restitusi, tentunya siswa ini merasa nyaman, artinya dia tidak merasa tekanan, tidak beliau sebagai wali kelas tidak melakukan posisi penghukum ataupun posisi lain, tapi posisi manajer. Nah, kalau yang berikutnya ini adalah kasus kedua, ini reka adegan. Reka adegan artinya tidak ada sebenarnya di SMP 1. Di SMP 1 hanya lebih baik, ya kan? Nah, ini saya hanya mengangkat satu kasus di mana anak membanding-bandingkan antara guru yang satu dengan guru yang lain, tapi tidak di SMP 1. Karena PP saya boleh didramatisir gitu kan. Jadi ini seolah-olah anak sama guru yang baru tidak bertegur sapa, bahkan karena gurunya muda dan bercerita malah dicepetin, malah disirikin seperti itu. Soalnya kan seorang siswa seperti itu. Nah, tapi dengan guru yang lama, yang sudah lumayan lama dari guru yang sebelumnya tadi, mereka tegur sapa dengan sopan santunnya. Nah, jadi ini yang menjadi kasusnya dalam restitusi ini. Oke, karena beliau mengetahui hal itu, beliau meminta salah satu anak untuk memanggilkan teman-temannya tadi yang melakukan kesalahan. Tapi ini hanya reka adegan di Bapak. SMP 1 tidak ada seperti ini. Oke, ini dia memanggil temannya. Kemudian tentu anak kalau dipanggil gurunya merasa takut. Namun yang terjadi, kira-kira kenapa ya Nasya dan kawan-kawan dipanggil guru ya? Nah, ini agak panik ya. Begitu masuk ke majelis guru dia agak panik. Tapi beliau sambut sebagai seorang posisi kontrolnya sebagai manajer. Beliau sambut, kemudian beliau di sini menanyakan, menstabilkan dulu kesalahan peserta didik kita, kemudian mengarahkan dan mengingatkan keyakinan kelas apa yang melanggar, sehingga mereka menimbulkan solusinya sendiri. Ternyata dia menyadari tidak boleh membeda-bedakan antara guru lama dan guru baru, kemudian anak-anak kita juga minta maaf. Tapi sekali lagi saya katakan ini adalah hanya reka adegan saja. Oke, ini testimoninya juga sama, posisi beliau melakukan adalah sebagai posisi kontrol. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya paparkan tentang restitusi segitiga. Semoga apa ilmu yang kita dapatkan di penerapan restitusi segitiga ini dapat kita terapkan kepada peserta kita. Bagaimana bermimpi sebagai guru BK, kira-kira alurnya benar atau bagaimana? Cocokkah dengan pelaksanaan atau penerapan pada program BK? Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Ada yang mau bertanya atau menyanggah, dipersilakan. Ada Bapak Ibu bersediakah kita akan posisikan kita secara perlahan-lahan pada posisi manajer? Orang kadang-kadang sabar-sabar itu lain juga ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bablas juga sebagai penghukum dan sebagai posisi lainnya. Tapi saya yakin dan percaya, insya Allah ke depan kita semua guru SMP Negeri 1 dapat memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, insya Allah ke depannya. Baik, kalau tidak ada penyangga atau penanya lagi, mengingat waktu kita juga sudah pukul 3:30, saya tutup dengan pantun. Pisau diasah buat bertani, para peladang naik ke batu. Sosialisasi berakhir sudah, lu kok gak nyambung ini? Saya kan sudah sosialisasi ini, semoga bisa memberi arti. Oleh karena saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Tentunya tanpa dukungan penuh Bapak Ibu, apalah artinya CGP ini. Dan betul sekali yang dikatakan Bu Fitri, kami tidak ingin menjadi kepala sekolah ataupun pengawas. Tapi betul sekali Bapak Ibu, di Negeri 1 itu saya sendiri ya. Di Negeri 1 itu saya juga bikin sama teman-teman. Kalau sudah mulai masuk ke
ya, berwajib video pertama pasti saya nangis. Karena apa? Karena memang itu yang kita rasakan. Kemarin Bunda pernah nangis sudah video kali sini kan, langsung di sini Bunda kaget dengan saya nangis. Kenapa? Karena memang itu yang kita rasakan. Jadi kita tanpa sadar, itu banyak sekali melakukan kesalahan dalam penerapan di kehidupan kita sebagai seorang guru. Memang hal-hal sepele. Jadi ilmunya sangat bermanfaat. Walaupun kita tidak nantinya tidak menjadi kepala sekolah atau pengawas, paling nggak ilmu itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Percayalah Tiara, Ibu Uli, Bu Pipi, banyak sekali ilmunya untuk kita yang masih muda ini. Paling tidak untuk kita terapkan kepada anak kandung kita. Saya sampaikan ini memang tidak tahan. Sebelum saya terapkan dia satu saya terapkan dulu sama anak kandung saya. Azam, ditolak, aska, dibalai, kolom. Mamanya semua dari sana kolaborasi, anaknya kolaborasi di situ cantik langsung di dalam kolom. Saya restitusi anak saya. Jadi dengan begitu tidak ilmu itu bukan untuk siapa-siapa sih, paling tidak untuk kita sendiri. Jadi ayo Bapak Ibu yang muda-muda semangat bangga aja kok istilahnya tapi banyak tugas nggak ada. Tugas itu kita jalani aja dengan itu. Enjoy sekali. Apalagi kalau kita biarkan, enjoy sekali. Pulangnya ada bawa ampun. Mungkin sedikit ada refleksi dari saya setelah mempelajari modul 1.4 dalam program CGP ini tentang budaya positif, yaitu di mana saya memakai metode refleksinya 4F. Nah, 4F itu nih pakai bahasa Inggris nih, saya nih berinput kalau pakai bahasa Inggris. Fact atau peristiwa. Nah, pada kolaborasi mata tak nampak. Pada kolaborasi ini yang dipandu oleh hasil saya tentunya Pak Eka Risna dan pengajar praktek saya Ibu Luisa. Kami berdiskusi menganalisis tentang kasus-kasus berdasarkan pemahaman bersama masing-masing kelompok dan mempresentasikan dalam segala kegiatan. Kemudian kami memberikan umpan balik dan selanjutnya dengan pembelajaran mandiri, demonstrasi konseptual, mempraktekkan penerapan restitusi segitiga di sekolah dan kemudian kami unggah ke channel YouTube. Selanjutnya di elaborasi kami kembali lagi diperkuat dengan koneksi antar materi oleh hasil dari BGP ya. Kemudian aksi nyata menyebarkan atau sosialisasi budaya positif. Nah, salah satu kegiatan kita hari ini adalah merupakan bagian dari sosialisasi saya dalam budaya positif yang nantinya akan menjadi refleksi saya. Kemudian yang kedua, feeling, perasaan seperti apa yang saya rasakan pada saat saya mengerjakan atau pembelajaran pada modul ini. Tentunya pada saat mempelajari modul ini saya merasa sangat ada perasaan bersalah terhadap apa yang sudah pernah saya lakukan atau kejadian pembelajaran di masa lalu. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan, saya memposisikan diri pada saat restitusi itu kan biasanya kita cenderung dengan penerapan kita sebagai teman, ya kan? Saya tadi katakan ya di pemaparan saya selama ini lebih memposisikan diri saya sebagai teman kepada peserta didik. Nah, padahal posisi yang benar itu adalah sebagai manajer. Kenapa? Saya menganggap pada saat saya memposisikan diri sebagai teman, ya memang pembelajaran itu kan anak-anak sukanya kita tidak terlalu kaku, namun kadang-kadang posisi kita sebagai seorang teman itu suka disalahartikan oleh anak-anak sehingga mereka tidak tahu batasan mana yang seharusnya kita berteman dan kita sebagai seorang guru. Nah, insya Allah kedepannya saya akan memperbaiki diri. Tentunya saya akan memposisikan diri saya sebagai posisi manajer. Kemudian pemahaman yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami dalam pembelajaran di sekolah dengan budaya positif, insya Allah akan saya terapkan. Kemudian saya merasa semangat untuk terus konsisten dan menerapkan agar terwujudnya tujuan pendidikan. Pembelajaran berpihak kepada murid untuk keselamatan murid dan kebahagiaan murid. Nah, Bapak Ibu, di CGP ini tentunya kita banyak sekali mendapat ilmu-ilmu yang tidak hanya untuk kita terapkan kepada peserta didik kita, melainkan juga kita terapkan dalam kehidupan berkeluarga. Nah, yang berikutnya adalah feeding atau pembelajaran. Pembelajaran seperti apa yang saya dapatkan?
banyak pembelajaran yang saya dapatkan pada modul ini melalui pengetahuan dan pengalaman saya di setiap sesinya. Jadi kalau di Rukol CGP itu saya udah terkenal kalau dikasih stimulus saya pasti menjawab dan kemudian pasti saya nangis gitu Bapak Ibu. Karena apa? Karena stimulus itu memang seyogyanya kalau kita resapi, itulah yang terjadi pada diri kita. Nah, itu yang membuat saya menangis pada saat menjawab. Hati kecil saya tidak mau menjawab ya Bapak Ibu, tapi saya terpancing dengan stimulus yang diberikan oleh fasilitator dan merasa kedepannya insya Allah apa yang diberikan itu akan kita terapkan tentunya untuk tadi pembangunan dan pembelajaran kita ke masa depan untuk menciptakan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan tuntutan Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya memahami langkah-langkah dan penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian pentingnya penciptaan budaya positif di sekolah agar terciptanya lingkungan positif dan berbagai tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, F yang keempat yaitu adalah futur, yaitu penerapan. Saya akan melakukan kolaborasi dengan insya Allah ke depannya, semoga ini tercapai. Saya akan melakukan kolaborasi tentunya dengan stakeholder yang ada di sekolah seperti dengan kepala sekolah, rekan guru, kemudian tenaga pendidik, murid, tentunya orang tua, tidak lepas dari instansi terkait dan masyarakat di sekitar kita. Apa yang akan saya lakukan untuk mendukung penerapan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita? Kemudian melalui sosialisasi budaya positif ini di sekolah, tentunya dan di lingkungan tempat tinggal murid, tentunya nanti menerapkan restitusi segitiga dalam upaya penerapan disiplin positif dan untuk terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Inilah harapan saya setelah mempelajari Bantul 1-4 pada program CGP. Kemudian saya tetap semangat belajar mandiri dengan bentuk guru pembelajar sepanjang hayat dalam rangka sebagai pemimpin pembelajaran dan agen perubahan yang berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu guru, kita ini jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar itu sepanjang hayat ya. Jadi kalau pada pemaparan saya kali ini Bapak Ibu guru tentunya tidak puas, memang belajar itu tidak ada kata puasnya Bapak Ibu guru. Jadi sampai kapanpun kita terus belajar karena kita adalah agen perubahan yang berpihak pada murid. Oke, itu refleksi dari saya setelah saya mempelajari program guru penggerak pada modul budaya positif di modul 1.4. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tanpa adanya Bapak Ibu guru hari ini tentunya sosialisasi ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemaparan dari Bu Lia telah menyelesaikan kegiatan kita. Ada masukan dari Bapak Ibu? Silakan. Atau dari Pak Yoga ada tambahan lagi? Cukup, baik. Demikian, terima kasih kami ucapkan atas kesediaan waktu dan tenaga Bapak Ibu dan keikhlasan hati Bapak Ibu untuk kumpul dalam kegiatan ini. Tak terbalas jasa Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga budaya positif, posisi kontrol dan segitiga institusi bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Yang jelas kolaborasi berasal dari kita dulu, para guru dan kita yang melaksanakan, baru kita ke anak murid. Itu aja yang bisa saya sampaikan dan Bu Lia, mohon maaf apabila pemaparan kami ada kesalahan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Itu aja dari kami sudahi dengan nilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup. Boleh di stop bisa. Terima kasih. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Suryanti, guru SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Pada video kali ini, saya akan memberikan testimoni mengenai materi segitiga restitusi yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Ibu Lia Nurika Midas, TGP Angkatan 9. Menurut saya, materi yang disampaikan sangat bagus dan sangat jelas dalam memberikan kami gambaran bagaimana menerapkan restitusi yang baik dalam menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran tanpa menghakimi atau memberikan tekanan yang lebih buruk pada siswa tersebut. Harapan saya ke depannya, kami para guru dan tenaga kependidikan dapat menerapkan restitusi ini dengan baik sehingga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan positif serta nyaman bagi siswa-siswa kami. Demikian testimoni ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Maharani dari kelas 74 dan saya akan menyampaikan testimoni mengenai kesepakatan kelas yang dipandu oleh Ibu Lia. Kesepakatan dan keyakinan kelas ini kami tentukan melalui kesepakatan bersama dan sama sekali tidak dipaksa oleh Ibu Lia. Dan perasaan kami saat menjalani kesepakatan kelas ini adalah kami sangat senang, adalah sangat seru untuk menyampaikan pendapat kami masing-masing. Dan harapan untuk kedepannya adalah semoga kita semakin nyaman untuk belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Khalifah Nabila. Saya dari kelas 74. Di sini saya akan menyampaikan testimoni mengenai kesepakatan kelas yang dipandu oleh Bu Lia. Kesepakatan dan keyakinan kelas ini kami tentukan melalui kesepakatan bersama dan tidak dipaksa sama sekali oleh Bu Lia. Dan perasaan kami ketika saat menjalankan kesepakatan kelas adalah sangat senang, adalah sangat seru untuk menyampaikan pendapat kami masing-masing. Dan harapan kedepannya saya ingin kita semakin nyaman untuk belajar dan semakin kompak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Selamat siang, Dini. Bu. Udah pulang sekolah nih. Udah, Bu.
Ini tahu kenapa ibu panggil ini? Saya tahu, Tahu apa kira-kira? Kenapa ibu panggil ini? karena ini melakukan kesalahan Bu. Kesalahannya apa? Saat pembelajaran PAI Dini malah main HP, padahal nggak ada sangkut pautnya dengan pembelajaran itu Bu. Jadi ini menyadari nih kenapa Dini main HP. Kenapa sampai Dini bisa main HP? Padahal kan ada proses belajar mengajar. Saya lupa Bu, kebagusan main HP juga. Sama main HP, jadi ditegur sama Ibu Fitri ya. Gitu ya. Jadi Dini sudah menyadari kesalahan Dini. Kira-kira dari kesadaran Dini apa sih keyakinan kelas yang Dini langgar? Saya malah main HP, padahal nggak ada sangkut pautan dengan pembelajaran PAI itu. Berarti Dini melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, ya kan? Nah, kalau Dini sudah menyadari kesalahan Dini, sudah melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, kira-kira apa yang seharusnya Dini lakukan? Dini akan meminta maaf sama guru yang mengajar pada saat pengucap itu Bu. Terus, Dan Dini akan tidak akan membawa HP lagi. tidak akan membawa HP lagi kalau tidak disuruh oleh guru untuk proses pembelajarannya. Kemudian, apa masih main HP lagi nanti kira-kira nih? Tidak lama. Apa hanya dengan Ibu Fitri saja? Dengan semua mata pelajaran ya? Oke, baik. Kalau gitu Ibu tunggu bagaimana kelanjutan dari Dini. Kan Dini bilang mau minta maaf, Ibu tunggu nanti Dini minta maaf sama Ibu Fitri. Kemudian berjanji tidak akan mengulanginya lagi, gitu ya. Nah, gimana Dini setelah Ibu bantu menyelesaikan masalah ini, perasaannya bagaimana? Karena Ibu Wali kelas langsung mempersiapkan masalah saya dengan lebih. Oke, ya nanti abis ini Dini minta maaf sama Ibu Fitri, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ibu percaya sama Dini karena Dini adalah salah satu anak Ibu yang aktif di dalam kelas. Oke, jadi kalau begitu karena hari sudah siang, Dini juga mau pulang. Ibu persilakan. Buat ini jadi pembelajaran ya buat ini, tidak lagi belajar pada kesalahannya. Makasih ya udah menyadarinya. Ya. Ini bagaimana perasaan ini setelah Ibu Lia menangani kasus Dini kemarin? Saya merasa lega Bu karena wali kelas langsung ambil alih kasus saya sama guru yang kemarin saya main HP. Oke, maksud Ibu gini, perasaan yang dirasakan apakah waktu mau jumpa Bu Lia itu takut atau bagaimana? Karena Ibu langsung membimbing saya dan mengarahkan kalau misalnya saya itu salah, jadi saya merasa lebih lega Bu. Soalnya saya juga merasa bahwa saya salah. Oke, terima kasih Dini, semangat terus ya. Oke. demi bakti pada Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi. Kalau diajar dia, sekali. Oke. Ibu Lia. Kemana nih? Balik Bu. Hati-hati di jalan. Iya Bu. Siang Kak Zura, tolong panggilkan Ibu Kak Nasya ya. Nasya Bu, Iya, Nasya aja. Ibu tunggu ya, Nasya dan kawan-kawan. Ibu tunggu di majelis dulu ya. Oke Bu. Oke, terima kasih. Oh iya, Ibu mau berbicara sebentar ya. Yuk silakan duduk.
Oke, maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar, jadi pulangnya agak terlambat sebentar ya. Tentunya kaget Ibu panggil tadi ya. Iya. Jadi kira-kira ada melakukan kesalahan apa gitu pada hari ini? Siapa yang menyadari apa yang telah dilakukan tadi ya? Kayaknya nggak ada, Bu. Kayaknya nggak ada yang sadar. Nggak ada yang sadar melakukan kesalahan apa. Oke. Bagaimana cara kita menghormati guru yang berada di sekolah? Apakah harus pilih-pilih? Tidak. Jadi kira-kira apa yang dilakukan kesalahannya? Ada nggak merasa milih-milih guru dalam menghormati atau dalam bersikap? Tadi kayaknya waktu kami lewat depan guru baru, kami nggak ini, Bu, nggak negur. Oh gitu, iya bagus. Sudah menyadari kesalahannya. Kira-kira apa yang harus dibuat untuk kedepannya? Kalau membeda-bedakan guru mau baru atau lama. Iya, tidak membeda-bedakan guru lama ataupun guru baru. Bagus. Kemudian ada lagi Kak yang mau diperbuat? Meminta maaf pada guru. Meminta maaf kepada guru tersebut karena menyadari bahwasannya kalian tadi membeda-bedakan antara ibu dan guru baru. Begitu ya. Jadi inilah namanya kesadaran diri kita dalam bersikap. Jadi anak ibu sudah bagus, sudah melakukan kesalahan tapi berani bertanggung jawab, mengakui kesalahan dan memperbaiki. Baik sayang, untuk itu kedepannya tidak ada lagi yang membeda-bedakan antara guru baru dan guru lama. Oke, cukup ini yang pertama dan terakhir kali. Setuju? Setuju. Baik, karena waktunya sudah pulang, orang tua juga sudah menunggu di rumah. Anak ibu boleh pulang. Besok anak ibu harus minta maaf dengan Ibu Saripah tadi ya. Ya, Bu. Oke, boleh pulang. Terima kasih. Maaf ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ibu, kami minta maaf ya, Bu. Kami sering sini-sini Bu, ngomongin Ibu. Iya, Bu. Oke, Ibu maafin. Cuma lain kali kalian harus memperhatikan anak guru ya. Karena itu sangat penting ya. Iya, jadi anak baik ya. Iya, Bu. Maaf ya Bu. Ayo, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Erlin dari kelas 87. Perkenalkan, nama saya Andika Yudia Putri dari kelas 87. Perkenalkan, nama saya Azhara Salsabil dari kelas 87. Kami di sini akan testimoni tentang penanganan kasus yang ditangani oleh Bu Lia. Jadi, kami merasa itu suatu hal yang benar karena kami membuat kesalahan. Oke, anak ibu, pada saat ibu melakukan penanganan kasus, apakah ada merasa takut? Enggak Bu, karena kan Ibu menegur kami itu karena kami ada kesalahan. Dan Ibu negur itu kan suatu hal yang benar untuk menegur seorang guru menegur siswa-siswinya yang salah. Jadi itu tanggung jawab dari seorang guru. Oke, kemudian penanganan kasus yang ibu lakukan itu menurut kalian bagaimana? Apakah bisa dilanjutkan untuk berikutnya sehingga anak tidak merasa takut dan nyaman dalam melaksanakan dalam mediasi, atau Bu diganti Bu yang marah-marah aja penanganan kasusnya, atau bagaimana? Bisa kayak gitu aja, jadi di pertandingan kayak gitu aja Bu. Jadi kami nggak merasa ketakutan yang berlebihan. Oke, jadi udah cocok ya. Jadi kalian merasa nyaman pada saat ibu menangani kasus itu, membawa kalian mencari tahu dulu kesalahannya, kemudian baru kita mencari solusi bersama apa yang harus dilakukan. Gitu ya sayangnya. Oke, boleh ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.